serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan materi. Sebelum memasuki materi, marilah kita sama-sama membaca lafaz al-basmalah. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Widya Trirahayu, SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profilana Izatuna. Oke, nah hari ini kita akan materi tentang 17 Agustus. Sebelumnya kita nyanyi 17 Agustus hafal semua ya. One, two, three, 17. Ustazah mau bercerita. Dengarkan ini ceritanya. Cerita tentang perlawanan pahlawan kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa kira-kira Ustazah ceritanya? Nah, ceritanya adalah tentang Bandung Lautan Api. Oh. Nah, lihat semuanya. Dengar semuanya. Tahu nggak Bandung Lautan Api? Bandung tahu Bandung? Kalau cerita Bandung Lautan Api otomatis ceritanya dari mana? Dari Bandung. Bandung Lautan Api, dengar semuanya. Bandung Lautan Api ini justru terjadi setelah Indonesia merdeka. Nah, tanggal berapa Indonesia merdeka? Tahun berapa? 17 Agustus 1945. Nah, Bandung Lautan Api ini justru terjadi setelah 17 Agustus 1945. Kenapa Ustazah bisa terjadi? Nah, itu mari kita ikuti ceritanya. Nah, setelah tentara Belanda pergi dari Indonesia, nah mereka sudah pergi kan setelah 17 Agustus 1945, tentara Indonesia pergi, tentara Jepang pergi dari Indonesia, datanglah tentara Inggris lagi. Mau apa kira-kira? Mau menjajah Indonesia. Mau menjajah Indonesia, sedih nggak? Kita udah merdeka, dijajah lagi
kira-kira? Karena Indonesia negeri yang kaya, makanya jadi rebutan. Masuklah tentara Inggris, cukup masuk. Nah, alasannya tentara Inggris ini masuk ke Indonesia itu adalah untuk melepaskan tawanan Eropa dan tawanan Jepang. Alasannya, ya. Nah, tiba-tiba seiring berjalannya waktu, mereka juga minta bantuan tentara Indonesia untuk melakukan penyelamatan. Bukan hanya penyelamatan, mereka juga mau ngambil senjata-senjata mereka yang tertinggal di Indonesia. Kemudian di mana lagi, Ustazah? Nah, kemudian lama-kelamaan mereka bukan hanya mengambil senjatanya saja. Tentara Inggris ini juga mengambil senjata rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia pada saat itu yang punya tembak, punya panah, punya senjata, disuruh oleh tentara Inggris untuk menyerahkan senjatanya. Nah, ini terjadi pada tanggal berapa? Kata Ustazah sudah merdeka. Sudah, ini terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 setelah merdeka. Kita merdeka tahun berapa? 1945. Nah, tentara Inggris ini masuk tanggal 24 Maret 1946. Jenderal Nasution, mari kita pertahankan kemerdekaan kita. Jangan mau dijajah lagi. Kita harus mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, oke, yang lain di belakang. Waktu berselang, tentara Inggris ini menembaki semua 24 jam, maka seluruh Bandung, seluruh rakyat Bandung akan ditembak. Semuanya akan ditembak. Mau itu tentara, rakyat sipil, pemerintahan, semuanya ditembak dalam waktu 24 jam. Jadi apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah rakyat Bandung akhirnya meninggalkan kota Bandung. Tapi, nah ini dia terjadi Bandung Lautan Api itu. Tapi sebelum mereka semua meninggalkan Bandung, mereka tidak rela menyerahkan tanahnya, bangunannya untuk Inggris, untuk sekutu, untuk penjajah. Jadi yang mereka lakukan adalah apa? Membakar rumah-rumahnya sendiri sebelum pergi. Membakar sekolah-sekolah, membakar tempat-tempat kantor-kantor pemerintahan. Jadi pengorbanan mereka sangat besar ya nak ya? Iya. Untuk mempertahankan kemerdekaan, mereka itu gak rela tanahnya direbut sama penjajah. Jadi sebelum mereka meninggalkan Bandung, rumah mereka bakar. Jadi tidak ada yang tersisa. Sampai pada saat itu Bandung ditutupi oleh api, lautan api. Bayangkan semua rumah dibakar, semua bangunan dibakar, lautan api. Nggak ada sedikit pun bangunan yang tersisa, yang hanya ada api yang mengepul, awan hitam di atas langit. Sedih nggak? Iya, rumah kita sendiri, kita yang bakar demi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, supaya rumahnya tidak digunakan oleh Inggris, oleh penjajah. Ustazah, kenapa nggak dilawan aja sih Ustazah? Ya, karena pada saat itu jika kita melawan, kita pasti kalah. Karena pasukan mereka senjatanya lebih canggih, ya kan Yusuf? Iya, senjatanya lebih canggih, pasukannya lebih banyak, lebih hebat. Maka dari itu caranya supaya kita selamat, mereka pergi dari Bandung dan rumah-rumahnya, seluruh bangunannya dibakar. Oke, kira-kira siapa yang tahu ibroh atau pelajaran yang bisa kalian ambil dari cerita ini? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Kaisar apa nak? Apa? Khalid. Tuh, kita harus melihat
sama penjajah? Nggak bisa makan banyak lagi. Nah, ini siapa ini? Ini siapa namanya? Siapa? Oh, nanti Ilham. Nggak bisa pergi ke warung sederhana. Makan sederhana lagi, makan yang enak. Ya, jadi kita sebagai pelajar, sebagai siswa harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kenapa Hadir? Kenapa? Kenapa? Ya udah biar aja. Kenapa? Hah? Hadir ini. Caranya gimana sebagai pelajar mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Dengan cara gimana? Belajar dengan rajin, nggak melawan sama guru, mencari ridhonya guru dan ridho Allah Subhanahu. Kira-kira bisa nggak cita-cita yang tercapai? Enggak. Iya, makanya harus nurut kan Abah. Oke, ada pertanyaan? Halo, Fauzan, ini siapa nih? Jangan bergelut. Oke, ada pertanyaan? Jadi sebagai siswa kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bandung Lautan Api, masyarakat Bandung aja sampai bakar rumahnya karena tidak rela rumahnya ditempati oleh pasukan Inggris. Nah, kita sekarang cuma belajar supaya kalau yang mau jadi dokter-dokter yang bisa membanggakan Indonesia, kalau mau yang jadi atlet-atlet yang bisa membanggakan Indonesia. Mbak Yama mau jadi apa? Mau jadi apa? Jadi dokter. Nah, supaya menjadi dokter yang soleha. Amin. Kakak mau jadi apa? Dokter. Abang Faiz mau jadi apa? Apa? Tentara. Kakak mau jadi apa? Jadi dokter. Nah, dokter semuanya. Nah, ada yang mau jadi guru. Siapa yang mau jadi guru? Nah, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan, guru hebat, Superman. Kalau abang mau jadi apa? Polisi. Kalau Yahya? Polisi. Kalau Mas jadi apa? Astronot. Tadi kalau ustazah ya? Jadi apa? Polisi. Nuil mau jadi apa? Dokter. Banyak yang mau jadi dokter. Kalau mau jadi dokter harus belajar dengan iya. Gak boleh belajarnya nyontek-nyontek, pergi ke kamar mandi nyontek, di tulisan tangannya ada nyontek, di bawah meja ada contekan. Tak bisa jadi dokter kalau seperti itu ya nak ya. Oke, sekian hari ini. Mudah-mudahan yang Ustazah sampaikan walaupun sedikit bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil anak Izatuna. Ikhlas, disiplin, bersih, jujur, adil, dan berani. Coba kelas 1 dan kelas 2. Ikhlas, disiplin, jujur, adil, dan berani. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ikhlas, disiplin, jujur, bersih, adil, Bersih, adil, dan berani. pintar. Siapa namanya? Sofia. Sofia. Siapa lagi yang bisa kelas 1 dan 2? Kelas 1 dan 2. Apa Faiz bisa? Ustazah ulangi lagi. Profil anak Izatuna. Ikhlas, disiplin, bersih, jujur, adil,
jadi ustazah